Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan, Senin 18 April 2022. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Yesus bangkit dari maut. Sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu yang Allah Bapa bagi kami. Engkau rela mati, tersalib untuk keampunan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini, kami kembali bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh selamat, kami boleh hidup dan menang. Itu karena semua karya penebusan-Mu. Terima kasih Yesus. Dan bersabdalah pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tema kita pada malam hari ini, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nats kita terambil dari Roma 6 ayatnya yang ketiga sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, amang inang saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, tema kita pada malam hari ini adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita hidup di dunia ini? Kebanyakan orang akan menjawab, ya, kita hidup di dunia ini untuk belajar, berkembang dari anak hingga dewasa, sekolah, kuliah, bekerja, mencari jodoh, menikah, punya anak, menikahkan anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Sayangnya kebanyakan jawaban itu tidak berujung pada akhir hidup manusia, yakni bahwa suatu saat kita harus mati, sehingga hidup ini harus dimaknai secara mendalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kitab suci kita hari ini berbicara tentang bagaimana kita memandang arti kehidupan kita di dunia ini.
Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, di mana banyak orang di luar sana menikmati hidup dalam dosa. Jika kita telah mengambil bagian dalam keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, yakni dengan mengaku percaya kepadanya, yang biasanya dilakukan pada sakramen baptisan. Dengan demikian, kita juga harus mengambil bagian dalam seluruh kehidupan Yesus yang telah Yesus jalani semasa hidup di dunia ini. Kita mengambil bagian dari kematiannya supaya kita dapat dibangkitkan dalam kebangkitannya dan hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Jika demikian, maka kita pun harus benar-benar mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sesungguhnya adalah menggantikan posisi kita yang seharusnya disalib karena dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak boleh lagi menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Ayatnya yang ke-6. Kita yang telah mati dalam kematian bersama-sama dengan kematian Kristus telah bebas. Lebih tepatnya dibebaskan dari dosa. Ayatnya yang ke-7. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita juga akan hidup dengannya. Karena Kristus telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi atasnya dan atas kita yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Ingat bahwa Yesus Kristus hanya mati satu kali saja di atas kayu salib. Ayatnya yang ke-10. Tuhan tidak mungkin mati berkali-kali di atas kayu salib. Karena kematiannya dan kebangkitannya tersebut, kita yang menjadi pengikut Kristus juga dapat hidup karena Dia. Oleh karena kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia, maka kita juga harus hidup bagi Dia, atau bagi Yesus Kristus, dan bagi Allah yang mengutus Yesus Kristus ke dunia. Kita telah meninggalkan kehidupan lama kita yang berada di dalam dosa dan menggantikannya dengan kehidupan baru di mana kita harus hidup bagi Allah. Itu ayatnya yang terakhir, ayat 11. Pertanyaannya, bagaimana konkretnya untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota. Ingat bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa, terbebas dari dosa, tidak membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Dampak dari anugerah keselamatan Allah adalah kita telah mati bagi dosa. Jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kubangan dosa? Paulus ingin menegaskan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Kita tidak akan betah hidup dalam keberdosaan, karena kehidupan oleh anugerah merupakan fase baru hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini,
jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, kesungguhan imannya patut dipertanyakan. Orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus tidak akan merasa nyaman berbuat dosa dalam hidupnya. Sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sudah hidup bagi Allah? Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang maha ajaib dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terlebih keselamatan yang kami boleh terima melalui darah-Mu, tubuh-Mu yang disalibkan Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, manusia umat berdosa. Engkau sungguh-sungguh menjadikan kami anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Karena itu mampukan kami Tuhan, agar kami boleh terus seturut dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukannya Tuhan. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini, kekal, dan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang sungguh luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Tuhan memberkati.